Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Kiai Haji Jainuddin MZ dengan tema Rindu Ramadan atau apakah kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, yang dipandu oleh David Halik dalam acara Tabligh Akbar Ramadan TV One. Selamat mendengarkan. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di acara Tabligh Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Saat ini mungkin saat yang tepat ya, jika saya mungkin mengingatkan kepada Anda ya, sekarang ini kita sedang bersiap-siap nih untuk menunggu keputusan apakah besok ini sudah pasti ya, sudah pasti masuk Hari Raya Idul Fitri atau tidak. Tapi terlepas itu, saya dengar-dengar dan juga saya lihat keadaannya saat ini mau besok Lebaran atau tidak, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah sekarang sudah siap-siap. Ada yang sekarang lagi sibuk masak kue, ada yang sekarang lagi sibuk ngecat, juga ada yang sekarang sedang mempersiapkan dirinya untuk besok bisa menghadiri acara silaturahim bersama keluarga. Ya, apapun aktivitas Anda, yang jelas kami mengucapkan selamat bergabung bersama kami di Tabligh Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Ya, tema kami kali ini adalah buat Anda yang baru saja bergabung, Rindu Ramadan, atau bisa dikatakan apakah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun yang depan. Tadi Pak Kiai sudah mengingatkan kepada kita sedikit mengevaluasi tentang ibadah yang dilakukan oleh kita selama bulan Ramadan, dan sepertinya kita juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan kelanjutannya. Silahkan Pak Kiai, fadhol. Bapak Ibu dan pemirsa TV One yang saya cintai, Rasulullah menyatakan bahwa iblis masuk ke tubuhmu melalui saluran darahmu, maka persempit jalan masuk iblis. Dengan apa ya Rasul? Sahabat menjawab, dengan lapar dan zikir. Dengan lapar dan zikir. Jadi pantas saja puasa disebut jihadul akbar, jihad terbesar, karena ia perjuangan membebaskan diri dari iblis. Maka kita keluar Ramadan ini mudah-mudahan jadi daerah bebas iblis. Penguasakah kita, kiaikah kita, pedagangkah kita, pengusahakah kita, dengan mempersempit jalan masuk iblis dengan zikir dan lapar, dengan lapar dan zikir. Oleh karena itu, evaluasi dalam bagian tafakur adalah, pertama, kita berharap tahun depan kita bisa jumpa dan jumpa lagi dengan Ramadan. Amin. Nggak mau? Aminnya kendor amat, amin. Tapi pastilah nggak ada jaminan, pasti nggak ada jaminan. Karena memang intinya kan semua kita perantau di bumi Allah ini, perantau. Dan bodoh betul kalau ada perantau yang tahu dia merantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Sekali lagi, bodoh betul kalau ada perantau yang tahu kalau dia merantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, siap atau tidak siap, kita toh akan pulang ke kampung yang sesungguhnya. Kemana itu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu pulang yang sesungguhnya loh. Menurut saya nggak nakut-nakuti, ini mati lagi rada musim loh Pak, hati-hati. Kita akan pulang ke kampung yang sesungguhnya, ke tempat dari mana kita datang. Dulu saya pernah mengatakan, pulang sebenarnya urusan enak loh. Orang pulang mestinya senang. Coba. Dulu waktu kita SD ada pelajaran yang kita nggak suka, gurunya galak. Pas pelajaran dia ada pengumuman, Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Oh, seneng nggak? Seneng nggak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang, jadi orang pulang seneng. Contoh lagi, acara ini selesai kita pulang ke rumah masing-masing, seneng nggak? Seneng. Lagi biar mantap,
Lebaran masyarakat pulang mudik, senang nggak? Senang. Sekarang selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah, senang nggak? Ragu-ragu yang ini mau bilang senang, takut besok gitu loh. Mestinya orang pulang kan senang. Ini bagian evaluasi. Apa yang bikin pulang yang satu itu kok berat itu apa? Dua menurut saya. Pertama, ini agak tasawuf. Kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang tidak siap menghadapi pisah. Ada yang menggayut di sini, maka pulang terasa berat. Tapi kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, saya jamin pulang itu pasti enak. Ini yang pertama. Cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, saya jamin pulang yang satu itu pasti enak. Ya Bu? Bu? Apaan? Pulang. Yang kedua, yang bikin pulang yang tadi jadi berat itu apa? Bekal nggak cukup. Bekal nggak cukup. Bagaimana pulang mau enak? Bagaimana nggak berat? Belum sempat ibadah, mati. Belum sempat sholat, modar. Bagaimana mau berangkat kalau bekal nggak cukup? Belum sempat sholat, mati. Itu bukan berani, itu nekat namanya. Nekat, nggak punya bekal berangkat, pastilah sengsara di jalan. Yang macam mudik ini kan harus punya persiapan. Kita prihatin, menurut data terakhir yang saya terima, korban meninggal di jalan itu sudah 148 orang. Rata-rata karena kecelakaan kendaraan sepeda motor. Ini kan bagian dari bekal dari kurangnya persiapan, baik kewaspadaan, kesehatan badan, siapnya kendaraan, dan macam-macam lagi. Terima kasih banyak Pak Kiai. Kita akan lanjutkan lagi ya. Memang pulang itu sesuatu yang menyenangkan, apalagi kalau kita bawa bekal. Seperti mungkin Anda yang saat ini sudah berhasil sampai di kampung halaman dengan membawa banyak bekal untuk dibagi-bagikan kepada sanak keluarga Anda. Ya, baik, kami juga akan bagi-bagikan juga, tapi bukan bekal, tapi hadiah untuk Anda ya. Uang yang tentunya bisa Anda dapatkan melalui kuis dari New Mandala 525. Anda bisa hubungi kami di nomor telepon 021763 kali 165. Silakan. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya cintai, kita akan merayakan Idul Fitri setelah jihad akbar melawan kendar iblis dan bala tentaranya. Id, hari raya kembali, fitri, fitrah, kembali suci, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Itu hasil dari pelaksanaan ibadah sepanjang Ramadan. Kenapa kita mau berlapar-lapar padahal di sekeliling kita banyak makanan? Oh, saya mau kembali fitrah, bukan mau lebaran. Saya mau kembali ke fitrah. Kenapa kita biarkan haus mencekik tenggorokan padahal di sekitar kita banyak minuman? Oh, saya mau kembali fitrah, bukan sekedar mau lebaran. Bu malam-malam Ramadan kita laksanakan qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita i'tikaf di masjid, kita tunaikan zakat baik malnya maupun fitrahnya. Kenapa itu? Oh, saya mau kembali ke fitrah.
saya mau Idul Fitri. Jelas ini? Kalau sekedar lebarannya siapa aja mas, mau puasa mau enggak, hayo lebaran. Mau qiyamul lail atau tidak, hayo lebaran. Ini bagian dari evaluasi. Kita bukan sekedar mau lebaran, kita mau Idul Fitri, makhluk yang kembali kepada fitrah. Dan dalam pada itu kita juga sadar, kita tidak hanya berbuat salah kepada Allah, kita juga berbuat salah kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calo. Gak bisa saudara dosa sama Tuhan ngaku di depan saya, apa urusannya? Lalu saya bilang dosamu udah diampunin, enak bener. Langsung kepadanya, sonder calo. Tapi dosa kepada sesama manusia, Allah belum akan memberi ampun kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya, jadi kalau saudara meninggalkan sholat, syarat taubatnya 3. Menyesal, berjanji tidak akan meninggalkan sholat, dan meninggalkan perbuatan meninggalkan sholat. Tapi kalau saya salah kepada saudara, ada nggak hak saudara yang saya zolimi? Saya nyolong sendal saudara, syarat taubatnya 4, bukan 3, 4. Menyesal, berjanji nggak bakal nyolong lagi. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan nyolong. Yang keempat, sendal orang pulangin. Ini menyangkut hakul adami, hak-hak manusia. Harus dikembalikan hak orang. Nggak bisa, ya Allah saya taubat nggak akan nyolong sendal lagi, tapi sendal orang dibekap terus kayak dipulang-pulangin. Itu belum selesai urusannya. Karena itu dosa korupsi, taubatnya repot pak. Yang berniat mau korupsi, saya ingatkan ini, taubatnya susah orang korupsi itu, karena menyangkut hak rakyat. Kalau kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan puasa, kita taubat langsung kepada Allah. Tapi korupsi, nih yang mau niat korupsi habis lebaran, korupsi itu taubatnya repot mas, menyangkut hak orang banyak. Menyangkut hak orang banyak itu. Nah, dalam rangkaian kembali kepada fitrah, pertama hablum minallahnya kita perbaiki. Itu Ramadan. Selesai Ramadan, melangkah hablum minan nas, silaturahim yang sudah kita bicarakan 2 hari lalu. Saling maaf, memaafkan. Kepada apa yang paling utama? Pertama, anak terhadap orang tuanya. Turun sholat id itu yang pertama itu. Orang tua tuh keramat hidup. Jangan cuma ziarah Sunan Gunung Jati, bagus. Ziarah Ampel, bagus. Tapi kalau orang tua sendiri disia-siakan, itu keramat hidup pak. Mak bapak tuh keramat hidup. Berapa orang tua kita? 3. Pertama, orang tua yang menyebabkan kita terlahir ke alam ini, mak bapak, ya bu, mak bapak. Yang kedua, orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua, mitoha. Itu tuh mertua tuh cuman istilah. Jangan perbedaan istilah menyebabkan perbedaan sikap. Asal mertuanya datang dia bilang sama istrinya, mak lu tuh, mak lu, emang bukan mak lu juga. Perbedaan istilah jangan menyebabkan perbedaan sikap. Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, itu loh minta ridhonya itu. Ya Allah, bayangin anaknya yang dia lahirin bulat-bulat diserahin kita. Anaknya yang dia asuh dengan keringat dan air mata diserahin kita. Bulat-bulat terima utuh kita. Nggak ngerawatin dari kecil, nggak ngelahirin, diserahin. Orang tua yang percayain anaknya kepada kita. Yang ketiga, orang tua yang mendidik kita, ngajar kita.
guru-guru kita, kiai-kiai kita, guru-guru ngaji di kampung kita, itu utamakan. Itu utamakan. Ada sekarang sudah menikah, saya itu punya guru yang mengajarkan saya dulu hijaiyah. Dua soal alif dapanu a e o. Minda semata dapan tu lam dapanmu matamu. Itu ya sampai sekarang masih ngajar kayak begitu. Tapi itu yang saya utamakan. Itu yang saya silaturahmi. Apapun beliau sudah berjasa dalam kehidupan ini. Pertama orang tua. Yang kedua, istri minta maaf sama suami, suami memaafkan istri. Saling. Nah, kata saling ini jangan merasa ada yang lebih benar. Saling. Jangan mentang-mentang suami, lo tahu lo ya, minta maaf lo sama gue lo. Jangan dong. Jangan ada yang saling memaafkan. Saya pernah sampaikan, kalau dua orang Islam ketemu, yang terbaik yang lebih dulu ngucapin salam. Yang terbaik yang lebih dulu minta maaf. Nggak ada gengsi tuh. Gua kan tuaan lu dong. Yang mulain itu yang terbaik. Saya ulangin, yang mulain itu yang terbaik. Saya kan lebih senior. Nggak ada senioritas dalam agama. Di hadapan Allah tuh nggak ada senioritas. Yang terbaik yang lebih dulu minta maaf. Bu, yang terbaik yang lebih dulu minta maaf. Yang ketiga baru sesama saudara kita muslim. Pemirsa, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Alhamdulillah kita sudah bertambah lagi ilmunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kebetulan di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini juga hadir dari anggota Dewan, ya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 3 Bapak Asmawi Mardani, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak. Dan juga di sebelah sana juga ada saudara saya Mbak Sulis. Assalamualaikum Mbak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Sulis? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik. Nanti kita akan bertanya-tanya dengan Pak Kiai Haji Zainuddin Amzat. Dan buat Anda pemirsa, di hari terakhir ini ya, kalau saya nggak salah ya, kalau besok ditentukan lebaran berarti hari ini terakhir, Anda juga bisa bertanya kepada Kiai Haji Zainuddin Amzat melalui line interaktif kami di nomor telepon 021 765 2974. Saya ulang, 021 765 2974. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah edisi 29 Ramadan. Ya, buat Anda yang saat ini mungkin baru saja bergabung bersama kami, ya, tema kita kali ini adalah tentang rindu Ramadan. Tema besarnya ya, rindu Ramadan. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan? Tadi telah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat nanti kita saling bermaafan. Yang pertama kali harus kita minta maaf adalah kepada orang tua kita, baik orang tua kita kandung, mertua, dan guru-guru kita. Kedua adalah suami kepada istrinya, dan selanjutnya tadi kepada tetangga ya, kepada saudara ya Pak Kiai ya, saudara dan kerabat. Ya, baik pemirsa, kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya kepada Kiai Haji Zainuddin MZ ya, di nomor telepon yang tadi kami sudah sebutkan, yaitu 0217652974. Saya ulang, 0217652974. Baik, untuk kesempatan pertama ini mungkin saya akan berikan kesempatan kepada jamaah yang ada di Masjid Raya Pondok Indah. Silakan, mungkin Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari terakhir kita melaksanakan puasa Ramadan. Berbagai macam perasaan yang kita rasakan pada saat ini, sedih, haru, dan gembira. Apakah kita akan dapat menjumpai bulan Ramadan pada tahun depan? Allahu a'lam bishawab. Pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Bapak Kiai, bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga apa yang telah kita capai pada bulan Ramadan ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darlis Khatib dari Rempoa. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Kiai bisa baik, ibu-ibunya silakan. Ibu ada yang mau bertanya?
Silakan Ibu, mic-nya ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Berkaitan wabarakatuh. dengan Ramadan ya Pak Kiai. Saya mau bertanya, 1 bulan penuh pasti banyak orang yang sudah rindu kepada Allah. Kemudian rindu untuk sedih untuk meninggalkan bulan Ramadan ini. Nah, yang saya tanyakan adalah Pak Kiai, dari manakah ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kiai bisa langsung dijawab 2 pertanyaan itu Pak Kiai. Silakan. Iya, dari Pak Darlis dari Rempoa. Kiat-kiat supaya tahun depan kita bisa ketemu Ramadan lagi. Pertama tentu usaha zahir ya, menjaga kesehatan, menjauhi makan minum yang bisa mengganggu kesehatan, upaya zahir. Lalu yang kedua, olahraga secara rutin yang sesuai dengan umur kita, Pak. Saya disuruh olahraga lalu ikut sepak bola, kelenger. Olahraga yang sesuai dengan daya dukung tubuh kita. Jogging ya, kelas-kelas umuran kita ini jogging itu kan murah meriah. Lalu makan minum teratur. Ini upaya-upaya zahir. Ada upaya batin, yaitu bangun malam, mohon pertolongan Allah agar kita diberikan panjang umur dalam taat. Itu yang penting catatannya, panjang umur dalam taat. Kalau panjang umur cuma ngumpulin dosa, itu lebih merupakan azab loh, Pak, ketimbang nikmat. Karena begini, ada orang tuh kalau dia mancing ikan itu kan pakai umpan, begitu dimakan kan nggak langsung ditarik tuh, diulur dulu sampai mata pancingnya nyangkut, yakin di leher ikan, baru diangkat ke atas. Sampai atas kan digebugin tuh ikan. Ada orang lah yang dikasih hidup model ikan, dikasih umpan, dinikmati, tapi akhirnya digebugin. Itu namanya dalam agama disebut istidraj. Diberikan, tapi untuk diambulin. Nih, anak kita naik pohon rambutan, kita bilang, naik terus. Saya yakin tuh anak bakal turun, Bro. Padahal disuruh naik terus, tapi karena gak nadanya beda, turun itu anak. Nah, panjang umur dalam taat kepada Allah, saya kira itu. Jadi yang penting kan jasad boleh hancur terkubur tanah, tapi nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Lagi-lagi yang penting bukan jumlahnya umur tuh, isinya. Sekali lagi, yang penting bukan jumlahnya, isinya. Sama juga kepala nih, kepala yang penting bukan ukurannya, Pak, tapi isinya. Biar ukurannya gede, kalau isinya jeblok ya nggak ada apa-apanya itu kepala. Nah, Bapak Ibu ya syukur kalau bisa kontrak sama malaikat maut. Tapi ini yang terakhir bercanda ini, Pak. Tapi secara zahir olahraga, makan minum yang teratur, kemudian batinnya mohon pertolongan Allah. Ibu tadi ciri-ciri orang yang rindu kepada Allah. Bapak Ibu, pertama, orang yang cinta sesuatu biasanya banyak nyebutin. Biasanya loh, Bu. Ibu nih kalau lagi seneng sama gelang, kalung, di pengajian Mbak Anu gelangnya, kayak pelak becak, gelang diomongin. Orang cinta banyak nyebutin. Nah, orang yang cinta kepada Allah dia banyak menyebut nama Allah, zikir, banyak zikir. Karena hampir semua event kehidupan kan mengingatkan kita kepada Allah. Coba apa yang kita lakukan memulai pekerjaan, Bismillah. Apa yang kita lakukan melihat sesuatu yang hebat, Masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, Subhanallah. Terkejut, Astagfirullah. Semua event kehidupan ini mengingatkan kepada Allah. Orang yang rindu kepada sesuatu, dia banyak menyebut yang dicintainya. Satu. Yang kedua, orang yang cinta biasanya mau berkorban. Cinta adalah pengorbanan.
Ini kita lapar nih, apa enggak pengorbanan? Kenapa? Karena kita cinta Allah. Ini kita haus ini, apa enggak pengorbanan? Pengorbanan. Kenapa? Kita cinta Allah. Ibadah lantaran cinta. Oh, ibu sudah naik kelas itu. Bukan kepengen surga, bukan harapin neraka, karena cinta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, cinta pengorbanan. Mau bercinta harus siap berkorban. Takut berkorban, nggak usah cinta-cintaan. Asik juga nih urusan ini. Itu sementara, Bu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, kami berikan kesempatan kepada Anda pemirsa yang ada di rumah. Anda bisa hubungi kami di nomor telepon 0217652974. Sepertinya sudah ada yang berhasil tergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, masih belum. Oke. Ya, silakan. Mungkin bapak-bapak ada yang mau bertanya. Silakan. Bapak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kebetulan saya adalah penelpon pertama pada waktu acara ini pertama. Saya menyatakan bahwa saya ini selalu ketakutan berhadapan dengan Ramadan, tapi rindu. Itu yang saya alami dalam kejiwaan gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak putus begitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini gitu. Jadi itu pertanyaannya adalah bahwa tadi sudah disebutkan tadi cinta tanpa pengorbanan itu tadi ya. Sebetulnya yang menanyakan itu tiada cinta dan itu tadi ya. Jadi bahwa dalam diri saya itu sikap saya ini, tolong nanti dikoreksi ya Pak Kiai ya, bahwa beribadahlah seperti besok mau mati, itulah gitu ya. Itu untuk menumbuhkan kecintaan saya kepada Ramadan, kepada sholat dan sebagainya. Dari itu bahwa saya seperti saya ini besok mau mati ini. Itu sikap saya begitu. Iya, terima kasih. Ya, jadi Bapak tadi mengingatkan kepada kita bahwa Bapak sebagai seorang pelaksananya nih, tadi sudah disarankan oleh Pak Kiai bahwa beribadahlah seakan-akan besok kita mau mati. Rasul pun juga pernah bersabda dalam salah satu hadisnya ya, pada saat kita beribadah ingatlah seolah-olah kita besok akan mati, tapi pada saat kita bekerja seolah-olah kita akan hidup 100 tahun lagi. Kira-kira umur kita akan panjang. Oke, baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan ya, anak muda nih, subhanallah. Silakan, namanya siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris Said dari Pondok Pinang. Saya ingin bertanya, kalau bulan Ramadan kita itu rajin gitu, rajin ibadah, tadarus, qiyamul lail dan sebagainya gitu ya. Tapi kenapa kalau di 11 bulan yang lain kadang-kadang kita merasa susah banget atau malas banget atau banyak kali hambatan dan perintangannya. Nah, itu bagaimana supaya semangat kita di bulan Ramadan itu juga sama di 11 bulan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Pak Kiai mungkin bisa langsung dijawab, Pak Kiai. Iya, banyak kiat untuk menasihati diri sendiri. Itu yang terpenting. Banyak kiat untuk menasihati diri sendiri. Ada seorang sufi besar, sebelum menjadi orang sufi dia malas sekali ibadah. Nah, di sebelah tempat tidurnya dia bikin liang lahat. Dia bikin liang lahat persis seperti liang lahat betulan. Kalau dia malas mau sholat, dia turun, dia berbaring di liang lahat tuh seperti orang dikubur itu. Nih, lu nanti bakalan begini nih. Mumpung masih bisa bangun sholat. Cepet-cepet dia bangun. Itu satu. Untuk kiat menasihati diri sendiri. Yang kedua, ada semacam time schedule. Saya mulai tahun ini rutin tiap hari baca Quran 3 ayat. Ya nggak usah seintensif Ramadan karena tingkat kegiatan mungkin sudah beda, tapi ada time schedule yang rutin. Jangan lupa, perbuatan yang paling dicintai Allah rutinnya, yang dikerjakan dengan rutin walaupun sedikit. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang dicintai Allah yang rutin walaupun sedikit.
Saudara, cuma 3 ayat dalam setiap hari, tapi tiap hari itu lebih disukai Allah daripada sekali ngaji 1 juz terus 4 bulan pare nggak baca Quran. Adwamuha wa in qalla. Jadi kalau diatur dalam time schedule hal-hal yang bisa kita lakukan secara rutin. Ini 2 hal itu ya. Banyak kiat untuk menasihati diri sendiri, terutama yang paling efektif adalah bahwa keyakinan kita akan pulang tadi. Kita akan pulang. Yang kedua, buat schedule. Ada time schedule yang rutin. Ya. Yeah. Baik. Terima kasih Pak Kiai ya. Tapi itu semua paling penting tadi diantaranya niatan tadi ya. Niatan dan disiplin ya Pak Kiai ya. Kalau kudis kayak Pak Kiai pernah bicara gitu, kalau kudis itu kurang disiplin sama juga bohong jadinya. Ya, silakan pemirsa, kami juga berikan kesempatan pada Anda sekali lagi untuk bergabung bersama kami. Pak Kiai, sebelum kita tutup segmen ini Pak Kiai, ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dalam bulan Ramadan, di mana umat Islam dilatih untuk menahan hawa nafsunya. Ya, tetapi kenapa Pak Kiai sampai detik ini kita masih melihat masih terjadi atau masih banyak terjadinya perbedaan di kalangan umat Islam. Ya, adanya perbedaan. Nggak usah jauh-jauh. Kita bicara penetapan tanggal 1 Syawal aja, ini ada yang berbeda-beda. Ya, jawabannya nanti, jangan kemana-mana. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Ya pemirsa TV One, kita kembali lagi bersilaturahim di Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Ya, memang sekarang kita masuki detik-detik perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Tapi pas sekali, tidak apa-apa, Anda bisa bergabung bersama kami di Tablik Akbar ini, karena kita akan mencoba untuk mengkaji lagi ibadah kita selama bulan Ramadan, dan tentunya berusaha untuk menilai diri kita, berintrospeksi diri kita sendiri, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Syawal ke depannya dengan tema kita yaitu Rindu Ramadan, atau apakah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Tadi sebelum kami tutup di segmen sebelumnya, saya sempat bertanya kepada Pak Kiai, bukankah umat Islam ini seharusnya dengan bulan Ramadan ini bisa jadi salah satu sarana pemersatu umat Islam? Kita nggak usah bicara persatuan gitu. Sekarang ini untuk bicara hal yang simpel saja, seperti penentuan tanggal 1 Syawal ini masih banyak perbedaan. Kenapa ini bisa terjadi Pak Kiai? Silakan Pak Kiai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama pemirsa TV One, perbedaan menetapkan tanggal 1 Syawal itu lahir karena perbedaan cara menghitung dan melihat bulan. Ada yang menghitung lewat hisab, ada yang melalui ru'yah. Nah, buat saya dan buat kita semua, kita harus menghargai perbedaan itu. Kita harus menghormati hasil ijtihad orang lain, walaupun tidak sama dengan hasil ijtihad kita. Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah mengumumkan Syawal jatuh 20 September. Naksabandi di Sumatera Barat malam Jumat sudah takbiran karena mereka puasa 2 hari lebih dulu dari kita. An-Naziriyah di Sulawesi Selatan juga mungkin lebaran akan lebih dulu. Saya pikir ada perbedaan pendapat normal, kita hormati perbedaan pendapat, tapi yang harus dijaga menurut saya adalah hakul ikhbari wal i'lam, hak untuk memberitahu dan menyebarluaskan sebuah hasil fatwa. Ini yang perlu dijaga etikanya. Hak untuk menyebarluaskan dan mengumumkan hasil sebuah ijtihad. Bukankah ketika Muhammadiyah berijtihad itu untuk pengikut Muhammadiyah, Naksabandi untuk pengikut Naksabandi, Qadiriyah untuk pengikut Qadiriyah, dan Naziriyah untuk pengikut An-Naziriyah. Tapi ketika diumumkan secara nasional, di situ sumber. Jadi kalau ada etika untuk menghormati
menyangkut hakul ikhbari wal i'lam, hak mempublisir dan pemberitahuan hasil sebuah fatwa, saya kira gonjang-ganjing bisa kita kurangi. Pertama itu. Yang kedua, saya pribadi tetap mengajak umat untuk berpegang kepada hadis Nabi, fa iza ikhtalaftum fa alaikum bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahli. Kalau kamu berbeda pendapat, ikuti golongan terbesar yang benar dan ahlinya. Terbesar, benar dan ahlinya. Biar terbesar, kalau kelompok preman itu nggak bisa dipakai fatwanya. Benar dan ahlinya. Nah, jadi karena itu beberapa hari yang lalu saya katakan yang paling aman sajalah, ayo kita ikuti dan tunggu hasidang isbat, karena toh itu melibatkan semua. Muhammadiyah ikut, NU ikut, Wasliyah ikut, Naksabandi Qadiriyah ikut. Kita ikuti sidang isbat dan kita dengarkan pengumuman dari pemerintah. Itu saya yakin lebih aman. Umpama salah pun rame-rame, lumayan gitu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya, baik, kami berikan kesempatan kepada Pak Asma'i, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Kiai Haji Asnawi Madani. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ini memenuhi aspirasi rakyat yang selalu bertanya-tanya, apa sih makna dari tidurnya orang berpuasa itu mendapat nilai ibadah atau pahala? Jadi ada teman saya mentang-mentang bulan puasa punya nilai ibadah, kalau tidur ternyata tidur mulu. Apa sih makna sebenarnya? Tolong Kiai berikan contoh makna yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini walaupun akhir Ramadan tapi masih menarik juga bahasannya. Silakan Pak Kiai. Ya, ini pertanyaan agak terlambat sebenarnya. Besok udah habis puasanya. Mestinya awal Ramadan tanyain. Ya, ada hadis naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Artinya kalau dimaksud tidur di sini kan tidur siang tuh. Kenapa dia tidur siang? Karena dia malamnya itu i'tikaf, tahajud, tadarus Al-Quran, begadang di jalan Allah. Siang dia tidur. Nah, tidur yang itu tuh yang nilainya ibadah, karena malamnya digunakan juga buat begadang di hadapan Allah. Tapi kalau tidur pelarian, udah hari habis sahur bangun-bangun mau maghrib, sementara malamnya dia begadang biasa normal, gak ngapa-ngapain, tidak dalam konteks ibadah, itu malah makruh, nggak bisa. Tidur melulu, wah ibadah, ya salah. Itu namanya mengkamuflase diri. Jadi tidur dalam konteks tadi itu yang bernilai ibadah. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Ibu-ibu silakan, ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu nih. Silakan Ibu. Ya, atau Sulis, silakan Sulis. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, bismillah Pak Kiai, Sulis mau tanya 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, kalau puasa berarti kita menahan untuk tidak makan dan untuk tidak minum. Harusnya berarti sembako itu melimpah dan harusnya murah. Tapi kenapa kok malah jadi mahal gitu Pak Kiai? Nah, yang kedua, bagaimana sih kita itu menumbuhkan, menciptakan rasa rindu, rasa kangen kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama tadi secara logika, ini ilmu ekonomi nih, ya. Ya, ada permintaan, ya, ada stok barang. Seharusnya stok barang, kalau stok barang itu banyak, biasanya harganya itu murah bagi turun. Ini kan karena orang nggak banyak makan kan, karena banyak puasa gitu. Ini kenapa kok sekarang malah harga barang malah naik gitu ya? Gitu. Ya, jadi berhubungan dengan ilmu ekonomi Pak Kiai. Biasanya dalam ilmu ekonomi itu kalau ada permintaan meningkat,
stok barang sedikit harga naik. Ya kan, kalau puasa seharusnya permintaan itu menurun Pak Kiai, karena kan pada nggak makan, ya kan gitu. Stok barangnya lebih banyak, seharusnya harga turun. Ini kok nggak masuk dalam hitung-hitungan ekonomi Pak Kiai, dengan realita yang sekarang yang ada gitu kan. Terus yang kedua adalah bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Ananda Sulis, udah gede ya. Pertama, puasa dalam konteks teori ekonomi, malah saya lebih cenderung untuk bahwa bulan puasa itu bulan yang membawa berkah, sampai teori ekonomi saja nggak berlaku. Dan yang mengambil manfaat dari keberkahan Ramadan itu semua orang, dia menjadi rahmatan lil alamin. Bahkan kalau melihat arus mudik itu, pemerintah sekalipun sangat diuntungkan oleh gerakan mudik ini, sangat diuntungkan, walaupun pada sisi lain berkewajiban untuk mengatur. Hanya dalam konteks pribadi Ananda Sulis, barangkali nilai puasa kita konsumtif, sehingga pengeluaran Ramadan yang mestinya lebih rendah dari bulan-bulan biasa cenderung naik tiap rumah tangga itu, karena gaya puasa kita masih konsumtif gitu. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan rasa rindu kepada Allah. Begini, yang ada semua ini kan fenomena alam. Allah bukan zat yang bisa kita kenal secara fisik, sehingga ukuran kerinduan kepadanya tidak dalam ukuran fisik, tapi ukuran bagaimana kita memperhatikan semesta jagat raya ini. Ini makna kenali ciptaannya, nanti kau akan kenal penciptanya. Kagumi ciptaannya dalam batas tertentu, nanti kau akan lebih kagum dengan penciptanya. Jadi itu Ananda, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Pak Kiai, sebelum kita tutup segmen ini, Pak Kiai, ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik Pak Kiai. Seandainya kita baru terketuk hatinya di akhir bulan Ramadan, seandainya kita baru terketuk pintunya di hati bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah, apakah ada istilah terlambat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah di bulan Syawal Pak Kiai? Nanti jawabannya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, pertanyaan terakhir hari ini tadi, orang yang baru beroleh hidayah, mendapat kesadaran di akhir Ramadan, apakah terlambat? Saudara-saudara, dalam Islam tidak pernah ada kata terlambat. Terlambat itu cuma dua: nafas sudah sampai di tenggorokan, atau matahari terbit dari sebelah barat. Itu terlambat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur, tidak pernah ada kata terlambat. Dan Syawal momentum yang baik untuk memperbaiki keadaan. Banyak ibadah-ibadah mulia di bulan Syawal, antara lain puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, memperbanyak silaturahmi, dan seterusnya. Akhirnya saya pribadi mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa di tanah air yang sepanjang Ramadan dengan setia mengikuti acara Tablik Akbar menjelang berbuka ini. Begitu juga atas nama TV One, saya aturkan terima kasih dan mohon maaf apabila pelayanan, penayangan, dan hal-hal yang kami sajikan banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan Ramadan tahun yang akan datang kita akan bisa jumpa lagi dalam satu event suasana yang lebih baik, yang lebih membawa manfaat dan menghidangkan hal-hal yang bisa ikut membantu menyelesaikan masalah dan bukan menambah masalah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah memasuki detik-detik terakhir perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Tapi walaupun begitu keyakinan kita, tetap kita harus menunggu keputusan sidang isbat. Apabila sidang isbat memutuskan 1 Syawal jatuh pada hari Ahad, yang mana tanggal 20 September 2009, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan program Satu Takbir Kemenangan Rindu Ramadan pada pukul 8 malam. Tetapi seandainya sidang isbat memutuskan jatuh pada tanggal 21 September, Anda bisa menyaksikan program Satu Takbir Kemenangan Rindu Ramadan esok malam pada pukul 8 malam. Ya pemirsa, sebelum kami tutup, ada beberapa hal yang mesti kami ingatkan, bahwa Islam selalu mengharapkan semoga kita benar-benar bisa menyebarkan rahmatan lil alamin. Umat Islam dengan bersatu tentunya akan menang. Kalau kita menang pastinya akan kuat. Kita kuat, kita harus bersatu, dan untuk bersatu kita harus menjaga tali silaturahim seperti yang dikatakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya David Ali undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufik walhidayah. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua bisa kembali bersih seperti bayi yang baru lahir. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.